Hai, gue Nisa Koturnada, NIM 20115112 dari kelompok 4. Halo, gue Givari Fikrionanta, NIM-nya 2011511147 dari kelompok 4. Hai, namaku Mentari Nisal Muslim, NIM-ku 20115101. Aku dari kelompok 4. Halo, perkenalkan gue Muhammad Ihsan Abdul Aziz, NIM 2011511081 dari kelompok 4. Halo, Di sini kami akan Memaparkan bagaimana hasil dari Estimasi linear regression estimasi linear regression. menggunakan metode SEMA. Edukasi adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap melalui berbagai pengalaman belajar. Edukasi dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik formal maupun non-formal. Edukasi merupakan fondasi penting bagi perkembangan individu dan masyarakat. Melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan, individu dapat mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal dan berkontribusi positif dalam berbagai aspek kehidupan. Data mining adalah metode yang menggunakan sejumlah besar data untuk mengekstrak data berharga yang dapat digunakan demi membuat keputusan penting. Sederhananya, data mining atau pengembangan data dapat didefinisikan sebagai proses memilih, mengeksplorasi, dan memodelkan sejumlah besar data untuk menemukan pola atau tren yang biasanya tidak dikenal. Regresi linier adalah alat yang kuat untuk analisis data dan prediksi asalkan asumsi-asumsinya terpenuhi. Dengan memahami komponen, proses, dan interpretasi hasil regresi linier, kita dapat mengaplikasikannya dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sains, teknik, dan ilmu sosial. SEMA merupakan singkatan dari Sample, Explore, Modify, Model, dan Assess. Singkatan itu mengacu terhadap proses dalam melakukan suatu objek data mining. Metode SEMA tertuju pada tugas modifikasi terhadap proyek penambangan data juga pemodelan data, dan mengabaikan aspek kebutuhan bisnis dirancang untuk membantu pengguna software SAS Enterprise Miner. Berikut adalah 5 tahapan SEMA. Yang pertama ada tahap sampel, yang kedua ada tahap explore, yang ketiga tahap modify, yang keempat tahapan model, dan yang terakhir ada tahapan assess. Oke, di sini saya akan menjabarkan atau menjelaskan bagaimana caranya mendapat perhitungan dari R-square dari dataset kelompok 4 yang kita punya, yaitu menggunakan metode linear regression, di mana di sini kita punya data ada dua set data, yaitu ada jam dan nilai, di mana yang misal pertama ini adalah 2,5 jam dengan nilai 21. Nah, ketika kita sudah mempunyai dua dataset ini, kita ubah dataset itu menjadi variabel X dan variabel Y, di mana variabel X di sini menunjukkan jam dan variabel Y di sini menunjukkan nilai. Seperti contoh, 2,5 jam itu sama dengan skor 21. Nah, setelah kita mengubah dataset yang ada menjadi variabel X dan Y, di sini kita akan menghitung X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, di mana X kuadrat itu adalah variabel X dipangkatkan 2, yaitu 2,5 dipangkatkan 2 yang hasilnya adalah 6,25, dan Y2 adalah 21 dipangkatkan 2 jadi 441. Nah, di sini ada X dan Y, di mana X dan Y itu adalah hasil dari perkalian dari variabel X dan variabel Y, di mana 2,5 dikali 21, yaitu hasilnya adalah 52,5, dan seterusnya sampai dataset yang kita miliki adalah 25 dataset. Nah, setelah kita menghitung secara keseluruhan, kita pun menjumlahkan semuanya, yaitu dari hasil dari variabel X itu
semuanya hasilnya adalah 125,3, variabel Y itu hasil keseluruhannya adalah 1287, hasil X kuadrat itu adalah 781,3, dan hasil Y kuadrat itu adalah 81.601, dan hasil dari perkalian X dan Y keseluruhannya adalah 7.946,4. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita menghitung nilai koefisien regresi yang A, di mana di sini sudah ada rumusnya. Kita tinggal masukkan saja seperti rumus ini, sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY, di mana itu hasilnya adalah 9.501 dibagi jumlah keseluruhan dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2, di mana hasilnya adalah 3.825,66. Dan di sini hasilnya adalah 2,4837. Nah, setelah kita menghitung koefisien regresi A, kita menghitung koefisien regresi B, di mana di sini juga sudah ada rumusnya, yaitu M dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, dibagi M dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2, di mana di sini hasilnya adalah 9,7758. Nah, setelah kita menghitung koefisien regresi A dan B, di sini kita ada model persamaan regresi linear, di mana rumusnya adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana itu kita masukkan juga 2,4837 ditambah 9758X. Jadi pengujiannya, karena di sini kita ingin memprediksikan 5 jam itu ketika kita mempunyai waktu belajar 5 jam, kita akan mendapat nilai berapa. Di sini prediksikan jumlah nilai yang didapatkan jika waktu yang digunakan itu selama 5 jam. Berarti rumusnya itu adalah A tambah B kali X, di mana 2,4837 ditambah 9,7758 dikali 5. 5 itu adalah prediksi jam yang akan kita analisa. Dan hasilnya itu adalah 51,3627. Nah, di sini ada summary output yang sudah tadi kita keluarkan. Di sini ada regression statistik, di mana multiple R itu adalah 0,976, di mana nilai korelasi antara X dan Y sebesar 0,976 termasuk ke dalam kategori yang sangat kuat. Di sini ada kategori korelasinya, kita menjabarkannya di sini 0,00 sampai 0,199 itu adalah korelasi yang sangat rendah, di mana terus ada juga 0,20 sampai 0,399 itu korelasinya rendah, 0,40 sampai 0,599 itu sedang, dan 0,60 sampai 0,799 itu dikorelasikan kuat. Dan di sini ada 0,80 sampai 1,00 itu sangat kuat. Nah, karena dataset kita itu multiple R-nya itu adalah 0,97 dan termasuk ke korelasi yang sangat kuat. Di sini ada adjusted R square-nya itu adalah 0,950, yang artinya nilai koefisiensi determinasi 0,950 atau 95%, yang berarti bahwa X dapat menjelaskan Y sebesar 95%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari bagaimana cara
mengumpulkan dataset dari kelompok 6 melalui linear regresi. Terima kasih. Nah, setelah kita menghitung dari model persamaan linear regresi linearnya, kita akan melihat bagaimana summary output-nya itu. Jadi, caranya adalah kita pergi ke data, kita masuk ke data analisis, kita cari regression, kita klik dan kita oke. Dimana di sini kita masukkan input Y range-nya, dimana Y range-nya itu yang ini. Nah, dari judul sampai ke nomor 25, karena data kita itu ada 25. Kita oke, kita masukkan lagi input X range-nya, sama dari judulnya sampai ke nomor 25. Oke. Nah, di sini karena kita memasukkan data itu menggunakan judulnya, kita checklist labelnya. Nah, di sini kita udah nggak perlu checklist apapun karena kita mau confidence-nya itu ada di angka 95. Tapi kalau misalkan kalian mau confidence-nya itu 99, kalian harus checklist ininya. Nah, di sini output option-nya itu adalah kita mau ditaruh di mana output-nya. Misalnya output range ini saya mau taruh di sebelah sini. Itu bisa langsung kita oke. Sebentar. Misalnya kita mau taruh di sebelah sini. Kita oke. Adapun kalau new worksheet itu di kertas selanjutnya, kertas lain, bukan di jendela yang ada di sini. Atau kita juga bisa di new workbooks. Nah, saya ingin di output range aja. Udah kayak gitu, kita oke. Kita tunggu sebentar. Nah, summary output-nya itu sudah ada. Sudah terlihat di sini ada summary output. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengolahan datanya menggunakan RapidMiner dengan dataset yang sudah dijelaskan sebelumnya. Model yang saya gunakan yaitu seperti ini. Oke, saya tunjukkan tahapan-tahapannya. Saya akan hapus terlebih dahulu modelnya. Ini langkah pertama yaitu kita mengimport dataset yang akan kita uji. Masuk ke import configuration wizard, lalu cari datasetnya. Bisa dilihat di sini terdapat 26 dataset dengan dataset yang akan diprediksinya yaitu di kolom ke-26. Untuk nomor kita ubah menjadi ID, dan yang akan diprediksinya atau labelnya yaitu di nilai. Selanjutnya kita menggunakan split model, split data maksudnya. Di split data ini digunakan untuk membedakan presentasi nilai asli dengan nilai yang akan diestimasikan atau diuji. Cara yang saya gunakan yaitu dengan cara jumlah kolom yaitu 26 dengan perbandingan 27. Maka hasilnya 26 banding 27 yaitu 0,96 dan sisanya 0,04. Jika dijumlahkan 0,96 ditambah 0,04 maka hasilnya 1. Dan tak lupa di sampling
type-nya kita ubah menjadi linear sampling karena algoritma yang kita gunakan yaitu regresi linear. Selanjutnya kita masukkan operator linear regression sesuai dengan algoritma yang kita pakai. Selanjutnya untuk melihat hasil prediksinya, kita masukkan operator apply model. Jika sudah semua, lalu kita hubung-hubungkan. Jika sudah, kita jalankan modelnya. Dan muncul nilai prediksinya yaitu 51,36 sekian di jam belajar siswa jika jam belajarnya 5 jam. Hal tersebut sama seperti hasil dari perhitungan manual yang dijelaskan sebelumnya. Mungkin sekian. Terima kasih. You've got a place in my heart, it's a new thing. You fill the space in my heart, it's what you bring. Nobody did make me feel the way you